Hari Merdeka tetap merdeka. Shalom adik-adik, Happy Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di masa merdeka seperti ini, kakak mau kasih kamu ayat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita bebas, merdeka, kita merdeka menyembah, kita merdeka beribadah, kita merdeka untuk berada di rumah, namun tetap bersekutu dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu, kakak mau kasih tahu, kalau lagi ibadah, boleh makan nggak? Boleh minum-minum nggak? Boleh tidur-tiduran? Jadi mesti gimana? Sungguh-sungguh, waktu menyembah sungguh-sungguh, waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh, apalagi waktu berdoa sungguh-sungguh. Dan kakak mau ngomong nih sama papi mami. Papi mami, udah bulan Agustus. Papi mami biarlah tetap setia, kerajinanmu tidak kendor, namun menyala-menyala untuk membawa anak-anaknya ibadah online setiap hari Minggu. Dan biarlah kiranya kamu berserta seisi rumahmu mengalami kemerdekaan di bulan ini bersama di dalam ibadah online anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman. Hai Kak Widya. Hai Pasca. Merdeka. Merdeka. Tahu nggak Kak, besok itu hari kemerdekaan Indonesia loh. Iya bener banget. Dan juga Pasca. di bulan ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Ya bener banget. Itu artinya kita harus tetap semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Pasca. Tapi sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Yesus, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati kami yang ada di rumah. Kiranya Bapa, kami fokus Tuhan mendengarkan dan memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. yang sudah siap memuji Tuhan, yuk sama-sama bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Sabtu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Haleluya. Teman-teman, Allah kita itu kuat dan perkasa loh. Yuk kita sama-sama lebih lagi meninggikan namanya. Oke, yuk semuanya tepuk tangan yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Wow, Allah kita luar biasa ya, Paskah ya. Dia kuat, dia besar, dia perkasa. Oke, sekarang kita semuanya mau tepuk tangan. Yuk semuanya kakinya kayak kakak sama Paskah ya. Jalan di tempat, gerak. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise walking ya, walking in the light of the Lord. Walk, 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 walking the light. Walk, 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 walking the light. Walk, 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 walking the light. Walking in the light. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping, Jumping in the light of the Lord. jumping, jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light. Of the Lord. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great Day to shaking, shaking in the light. Yuk semuanya shaking ya. Shake, 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 shaking the light. Shake, 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 shaking the light. Shake, 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 shaking the light. Shaking in the light. It's a great day. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise walking, walking in the light of the Lord. Walk, 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 walking the light. Walk, 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 walking the light. Walk, 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 walking the light. walking in the Jumping. light of the Lord. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump. In the Lebih light. tinggi lagi yuk. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light. Of the Lord. Oke, standing. Stand, 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 stand in the light. Stand, 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 stand in the light. Stand, 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 stand in the light. Standing in the light of standing, standing in the light of the Lord. Standing in the light. Of the Lord. Yeay, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom teman-teman, hari-hari ini kita harus terus berdoa, membaca Alkitab, dan terus memperkatakan Mazmur 91. Saya mengajak teman-teman yang ada di rumah-rumah untuk bersama-sama dengan saya memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
ada ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita siapkan hati kita, semua pejamkan matanya. Kita buka hati kita, kita undang Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kita mau, kita percaya hidup kita boleh merdeka di dalam Tuhan. Hidup kita dimerdekakan dari segala dosa, dari segala penyakit. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Kami memujimu Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, biar ini menjadi ungkapan hati kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Benar Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, aku memuji pujian kami Tuhan. Aku menyembahmu.
cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Haleluya. Mari ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Ungkapkan rasa cintamu akan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau perbuat dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Yesus, Kau yang memerdekakan kami dari semua belenggu dosa. Kau baik Bapa, kasih-Mu memerdekakan kami, kasih-Mu memampukan kami, kasih-Mu memulihkan kami. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami, sebab Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami yang layak terima hormat dan pujian kami. Haleluya. Mari adik-adik tinggikan namanya lewat pujian-Mu, tinggikan namanya lewat ucapan syukur-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Bukan karena hebat kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tapi semua karena karunia-Mu, karena kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Kami mau katakan Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang penuh kasih. Biarlah kasih Tuhan boleh mengalir dalam hati kami. Kami mau memuji-Mu Yesus. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Haleluya. Bapakku aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta hati kami Tuhan. Bapakku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, sekarang kita mau berdoa syafaat buat bangsa kita. Terima kasih Yesus buat segalanya Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa syafaat buat bangsa kami Tuhan. Engkau yang berkati bangsa kami Indonesia, Engkau berkati presidennya dan wakilnya Bapa. Engkau juga berkati setiap pemerintahan dan juga penduduknya Tuhan.
Engkaulah yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau juga yang menyembuhkan penduduknya Tuhan yang terkena virus wabah ini Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan, agar mereka bisa berkumpul bersama memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat kota kami, kota Batam Tuhan. Engkau berkati wali kotanya dan wakilnya juga Tuhan, pemerintahannya Tuhan Engkau berkati, dan juga masyarakatnya Tuhan, agar taat kepada peraturan-peraturannya Tuhan. Engkau yang berkati bangsa kami dan kota kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat gembala kami, Opa Hani ya Bapa, dan juga keluarganya Engkau berkati. Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Apa yang dia perbuat Engkau buat berhasil ya Bapa. Dan juga Opa Niko dan keluarganya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa dalam pelayanannya Tuhan. Lindungi dia ya Bapa dan sertai dia Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, di Kids Church Tuhan. Kiranya Engkau memakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak di Indonesia Tuhan. Dan Engkau juga berkati orang tua mereka, orang tua kami. Berkati papa mama mereka saat di luar bekerja Tuhan. Engkau berikan panjang umur dan kesehatannya ya Tuhan. Dan kami serahkan semua segala permohonan kami, doa kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tahun dimensi yang baru artinya diubah serupa dengan Kristus yang akan jadi kepala, bukan menjadi ekor. Tahun dimensi yang baru adalah dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tahun dimensi yang baru adalah diubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap, duduknya yang rapi, telinganya dibuka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah menyertai kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau-lah yang hadir di hati setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memberi pengertian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyediakan hati kami menyediakan telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah bulan Agustus. Besok kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yuk sama-sama katakan sama Kak Isti. Merdeka! 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 Nah, besok adik-adik yang sudah sekolah masih belum boleh upacara, masih tetap di rumah masing-masing. Nah, Kak Isti mulai ya. Hari ini Kak Isti mau cerita tentang seseorang nih. Dia yang pintar, dia yang berhikmat, dia yang diurapi Tuhan. Siapakah dia? Dia bernama Daniel. Pada masa itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Sehingga Daniel dia berada di negeri Babel. Nah, di dalam Daniel 2, Daniel pasal 2, nanti kalau adik-adik baca di rumah, di situ diceritakan tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Mau tahu cerita selanjutnya? Yang mau tahu cerita selanjutnya, duduknya yang rapi. Oke. Nah, pada waktu itu Nebukadnezar lagi tidur, dia bermimpi. Dia pada waktu itu mimpi,
Dan mimpinya membuat Nebukadnezar hatinya gelisah, membuat Nebukadnezar ketakutan. Lalu para pegawai istana berkata kepada sang raja, berkata kepada Nebukadnezar, bilang seperti ini, "Raja, kenapa raja kelihatan bingung? Kenapa raja kelihatan gelisah?" Lalu Raja Nebukadnezar bilang seperti ini, "Aku gelisah karena mimpiku." "Wah, mimpi apa itu, Tuan?" Lalu raja bilang kepada pengawal-pengawalnya di istana, "Kamu cari orang yang pintar, orang nujum, dukun-dukun yang ada di seluruh negeri ini, kamu kumpulkan di tempat ini untuk mengartikan mimpiku." Kemudian para pegawai istana pergi ke seluruh negeri Babel. Dia mencari ahli nujum, dia mencari orang pintar di situ. Semuanya dicari. Kemudian dibawa ke istana. Nah, saat di istana, raja berkata kepada mereka yang sudah kumpul, para ahli nujum, "Sekarang kamu kasih tahu aku nih, mimpiku apa dan apa artinya." Kemudian mereka berkata, "Ya, Raja harus kasih tahu kami dulu, Raja mimpi apa, baru kami bisa mengartikan." Tetapi adik-adik, Raja berkata kepada mereka, "Aku tahu kalian akan berbohong kepadaku, kalian akan menipu aku, kalian tidak mengatakan yang sejujurnya." Raja berkata seperti itu. "Lah, Raja, kan Raja belum ngasih tahu kami. Raja mimpi apa? Masa kami suruh mengartikan? Kalau Raja tanya ke seluruh negeri ini, seluruh orang pintar, seluruh ahli nujum di negeri ini, nggak ada yang tahu." Tetapi sang raja tidak mau untuk memberitahukan mimpinya. Kemudian sang raja berkata seperti ini, "Kalau tidak ada yang bisa mengartikan mimpiku ini, semua ahli nujum, semua orang pintar yang ada di Babel harus dibunuh." Wah, semuanya harus dibunuh. Dan adik-adik tahu nggak? Berita itu sampai di telinga Daniel. Daniel yang hamba Tuhan itu. Adik-adik kasih tahu ya. Seluruh bangsa di Babel itu, seluruh orang di negeri Babel, mereka menyembah berhala. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Rajanya juga seperti itu. Raja Nebukadnezar dia juga menyembah berhala. Kemudian saat Daniel mendengar, Daniel pergi menemui ketiga temannya. Daniel menyampaikan apa yang dia dengar. Lalu Daniel dan ketiga temannya, dia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan untuk menolong. Dia meminta kepada Tuhan hikmat supaya dia mengerti apa yang dimimpikan raja. Nah, saat Daniel dan ketiga temannya berdoa, pada malamnya Daniel mendapat penglihatan. Penglihatannya apa? Daniel mendapat penglihatan seperti yang dimimpikan oleh raja. Hebat ya Tuhan ya. Saat Daniel berdoa, saat Daniel meminta kepada Tuhan, saat Daniel menyembah Tuhan, Tuhan menolong Daniel. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan dengan memberikan penglihatan. Lalu keesokan harinya Daniel menemui pegawai istana, berkata seperti ini, bahwa aku menghadap raja.
dia berkata kepada pengawalnya untuk membawa Daniel menghadap raja. Untuk apa? Untuk menyampaikan arti dari mimpi sang raja. Singkat kata, Daniel pergi menghadap raja. Kira-kira kalau menghadap raja, takut nggak? Gemetar nggak? Pasti. Kalau kita menghadap raja, pasti ada rasa gemetar. Tetapi Daniel pada saat itu sudah berdoa meminta kepada Tuhan untuk diberi kekuatan, untuk diberi keberanian menghadap raja. Kemudian Daniel bertemu dengan raja. Dia berkata kepada raja, "Tuanku raja, bolehkah aku untuk mengartikan mimpimu?" Lalu sang raja berkata, "Ya, kalau kamu bisa mengartikan mimpiku, kamu akan kukasih hadiah. Kamu akan kuberi hadiah." Wah, lalu Daniel berkata seperti ini, "Oke raja, aku akan menyampaikan isi dan arti dari mimpi raja." Kemudian Daniel menyampaikan semuanya. Dan puji Tuhan adik-adik, apa yang disampaikan Daniel tepat sama seperti apa yang dimimpikan raja. Dan Daniel bisa mengartikan. Raja pun senang. Lalu raja pun memberikan hadiah kepada Daniel. Adik-adik, Daniel berkata kepada sang raja, kalau bukan karena Tuhan, dia tidak bisa melakukan. Daniel ini berkata kepada raja, kalau raja berkata kepada semua orang yang ada di dunia ini, tidak akan bisa mengerjakan. Tetapi ada satu Tuhan, dia yang mampu mengerjakan. Ada satu Tuhan yang mampu memberikan hikmat. Hanya satu Tuhan yang mampu memberi pertolongan. Kemudian Daniel diberi hadiah. Apa yang diminta Daniel dikasihkan oleh raja. Luar biasa ya. Adik-adik mau? Pasti mau. Caranya gimana kak? Caranya gampang. Bagaimana adik-adik bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Yang pertama, harus rajin beribadah. Walaupun kita ibadahnya secara online di rumah adik-adik masing-masing, kadang gak ada yang lihat. Mama lagi masak, papa lagi nyuci mobil mungkin, gak ada kakak-kakak sekolah minggunya. Adik-adik ibadah sendiri di situ. Adik-adik belajar untuk taat. Saat ibadah, gak sambil main game, gak sambil tidur-tiduran, gak sambil makan cemilan. Enggak, waktunya kita ibadah. Yang kedua, supaya kita diberi hikmat sama Tuhan, supaya kita dipakai dengan luar biasa sama Tuhan. Yang kedua, rajin berdoa. Adik-adik kasih tahu ya, orang yang rajin berdoa artinya dia selalu mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang tidak mau berdoa, dia tidak suka berdoa, artinya dia orang yang sombong. Ya, sekali lagi, orang yang suka berdoa artinya dia orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau dia tidak suka berdoa, artinya dia orang yang sombong. Yang ketiga, kasih tahu, dia selalu membaca firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan perintah Tuhan, supaya mengerti apa saja sih perintah Tuhan bagi kita. Seperti itu. Yang pertama tadi beribadah dengan
dengan benar. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, jangan lupa adik-adik juga harus taat kepada mama, harus taat kepada papa, harus taat kepada orang yang lebih dewasa, kepada guru, kepada kakak. Kita harus taat, kita harus hormat supaya kita dipakai Tuhan lebih dahsyat, supaya kita dipakai Tuhan seperti Daniel. Yuk, yang mau dipakai Tuhan seperti Daniel, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami belajar dari tokoh Daniel ya Tuhan, bagaimana dia mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Biarlah Tuhan setiap kami, setiap adik-adik yang berada di rumah yang sedang beribadah hari ini Tuhan, juga sama Tuhan, selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau Allah yang terus menuntun langkah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk yang adik-adik yang mau menerima berkat Tuhan, angkat kedua tangannya di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama dengan Kak Isti ya. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat, kesehatan, kekuatan, kepandaian, hikmat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Nah, adik-adik sekarang bangkit berdiri dan ikutin Kak Amel ya. Pentakosta yang ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik siap untuk menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Adik-adik yang siap, mari sama-sama kita katakan haleluya.